Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Fredly Sukrata. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2305 1204 dari kelas TI 23D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan simulasi VPN menggunakan GNS3 yang meng-override dari VirtualBox-nya Oracle seperti itu. Sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat apa itu VPN dan tujuannya apa dan sebagainya. Jadi saya akan jelaskan dalam dalam bentuk studi kasus saja. Jadi jika suatu perusahaan A, kalau di sini saya contohkan dengan ini, perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A dan perusahaan B ini adalah sebenarnya satu perusahaan yang sama, tapi lokasinya berbeda. Sebagai contoh, perusahaan A ada di Jakarta, perusahaan B itu ada di Surabaya, seperti itu. Dan pusat dari data centernya atau data yang menyimpan database dan segala macam hal yang lainnya itu disimpan di salah satu perusahaan. Sebagai contoh, sekarang saya pilih perusahaan A-nya, perusahaan A. Jadi semua data center, database, data customer dan segala jenis data itu ada di perusahaan A. Dan di perusahaan B itu mungkin baru buka kantor baru, isinya tidak seberapa, sumber daya juga masih terbatas, jadi masih perlu bergantung dengan perusahaan yang ada di Jakarta, seperti itu. Nah, dan ini menjadi masalah ketika banyak data yang diperlukan oleh perusahaan yang ada di Surabaya itu sendiri. Mulai dari data penjualan, mungkin data harga barang, data calon customer, data klien dan lain sebagainya. Itu harus dikirim satu persatu dan tidak melalui sesuatu yang secure. Sebagai contoh, mungkin datanya dikirim lewat WA seperti itu, dan WA pun pasti hanya bisa mengirimnya itu terbatas banget gitu loh. Jadi kalau nggak salah itu cuma 10 MB gitu. Nah, eh, ada satu cara di mana kita bisa menggabungkan satu perusahaan dalam konteks network dengan perusahaan lainnya seperti itu. Yang mana itu kita menggunakan VPN. Dan VPN ini kita buat itu biasanya melalui satu server dari pihak ketiga. Mungkin jika perusahaan A-nya ini memang sudah besar, seharusnya mereka memiliki dedicated VPN untuk perusahaan mereka sendiri. Jadi perusahaan B yang di Surabaya bisa langsung nyambung dengan ini, jadi langsung jalan lurus seperti itu. Nah, jika mungkin perusahaannya masih berukuran eh, kecil atau menengah, itu masih memerlukan mungkin ke pihak ketiga untuk melakukan VPN seperti itu. Karena VPN itu jujur saja untuk dedicatednya cukup mahal seperti itu untuk sebuah perusahaan. Kalau untuk pribadi itu sangat mahal gitu. Nah, VPN itu tujuannya apa sih? Jadi VPN itu adalah menghubungkan dua network yang berbeda dengan jarak berapapun, itu melalui sebuah pipeline, saya bisa bilangnya pipeline atau jalur jalur khusus yang telah dibuat uh, dan secara secure gitu. Jadi sebagai contoh, saya dari perusahaan B ingin meminta data dari perusahaan A. Jadi saya melakukan VPN. Sebagai contoh, ini kotak birunya nih internet ya. Saya hidupkan VPN-nya, saya sambungkan ke perusahaan A, dan itu akan dicari jalur tercepat, dan itu itu akan dienkripsi dan bukan privatekan sih, seperti di apa namanya hanya digunakan oleh dari sendiri seperti itu. Jadi satu jalur itu
kosongkan gitu loh. Jadi kayak saya kalau di jalan raya itu saya bayar pengawal untuk datang untuk nganterin saya ke perusahaan A seperti itu. Jadi di internet itu akan dicari jalur tercepatnya, disecurekan, dikawal untuk sampai ke perusahaan A, dan mungkin jika saya ingin mengambil data dan saya proses secara lokal di perusahaan B, bisa gitu. Dan VPN sebagai perumpamannya adalah seperti itu. Jadi pertama untuk menghubungkan dua dua network yang berbeda. Yang kedua itu mengenkripsi, mengamankan jalannya itu. Dan sampai saat ini sih selama saya menggunakan VPN itu segitu aja sih. Karena saya masih menggunakan yang simpel-simpel saja seperti Tailscale, dan kalau nggak salah ada Headscale juga, ada OpenVPN juga, itu pokoknya ada banyak. Tapi untuk pribadi saya hanya pernah menggunakan Tailscale karena itu memang dibuat dan didesain untuk perorangan, bukan untuk perusahaan seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa VPN itu menghubungkan dua jaringan, dua network yang berbeda. Walaupun dengan jarak yang jauh, itu VPN akan tetap dapat menghubungkan dua network tersebut gitu. Dan itu akan lebih baik ketimbang kita melakukan port forwarding seperti itu. Jadi kita bisa mengakses data dari perusahaan A tanpa kita melakukan port forwarding yang sangat riskan untuk dimasuki oleh hacker seperti itu. Oke, langsung saja ke simulasinya. Di sini saya akan menggunakan GNS3. Saya buka ini, setelah itu saya akan melakukan importing dulu. Yang mana itu saya akan melakukan import 6 PC, 3 untuk perusahaan A, 3 untuk perusahaan B. Kenapa saya melakukan 3? Karena satu itu akan saya gunakan sebagai cadangan. Karena GNS3 itu selalu biasanya setiap project yang kita buat itu minimal ada satu komputer yang tidak bisa tersambung dengan router ataupun switch seperti itu. Jadi saya mengambil langkah yang lebih konservatif untuk membuat PC-nya itu jadi 3. Tapi tidak akan saya langsung sambungkan karena akan memberatkan PC saya. Yang selanjutnya itu saya akan 3 PC juga untuk di perusahaan B. Lalu kita akan menggunakan 2 switch masing-masing 1 dan menggunakan 6 router. Yang mana ini router customer A dan router customer B itu digunakan sebagai firewall, dan router 1 sampai 4 itu digunakan sebagai simulasi dari bagaimana internet itu berjalan seperti itu. Oke. Sebenarnya itu saja yang bisa saya jelaskan untuk secara garis besar. Kita langsung saja ke prosesnya. Kita akan import beberapa kali.
Oke, PC sudah saya import semua. Routernya ada 6. Oke, PC sudah ada 6, 1, 3, 4, 5, 6. Router ada 4, yang mana satu untuk customer A dan satu untuk customer B. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa pindah ke GNS3. Di GNS3 kita klik edit. Halo. What? Ya, dia ngehang. Saya coba tutup dulu ya, buka lagi. Oke. Saya namakan VPN client to office. Gitu aja. Klik OK. Setelah itu kita klik edit. Kenapa ini nggak bisa diklik ini? Oke, harus di full screen ini mah. Oke, ini saya akan hapus dulu karena image-nya sudah saya hapus semua. Oh iya, saya perlu PC dummy. Oke. Saya akan add, jadi PC ada 8 yang saya akan gunakan. Dan routernya ada 6. Oke, saya akan tambahkan terlebih dahulu di VirtualBox. Saya sampai lupa untuk add itu. PC dummy 1. PC dummy 2. Finish screen. Oke, 8 PC, 6 router. Setelah itu kita tambahkan di sini PC A1, PC A2, PC A3, PC B1, B2, B3, router 1, router 2, router 3, router 4, router customer A,
router customer B, router oke, PC dummy dan PC dummy lagi satunya. Sip. Oke, jika sudah seperti ini saya akan melakukan beberapa perubahan. Yang pertama itu di type of networknya itu saya jadikan fastnet kalau nggak salah. Coba saya cek. Ya, PC net fast 3 itu saya akan tambahkan ethernetnya itu di PC-nya itu ada 2 dan saya allow ini. Itu saya akan terapkan di semua PC-nya. Di PC 1 dari PC A sampai PC B dan PC dummy. Itu saya akan lakukan semuanya. Setelah itu di router 1 ini saya akan ubah 5 jadi 5 ini. Dan ini sama juga. Dan tuh. Oke, saya akan lakukan itu terlebih dahulu. Oke, PC-nya sudah semua. Kita ke router 1 jadi 5. Ini kita ganti ke PC fastnet. Router 2 kita 5 juga. Kita ubah ini jadi yang ketiga. Allow. Ini udah di allow ya nggak ya? Oke, udah. Saya lupa ngecek jika udah di allow untuk GNS3 melakukan override adapternya. Kebiasaan sekali. 5 versi GNS3 allow. Oke, sudah benar semua jadinya. Lanjut kita ke sini. 5 versi 3. Oke. Oh iya, saya juga lupa perlu untuk ganti gininya biar berbeda dari yang lain. Oke. Jika di bagian sini sih saya sarankan untuk bersabar karena iya agak lambat untuk GNS3-nya. Oke, router firewall. Saya akan ganti ini juga. Oke, ini ganti 5. Allow. Setelah itu ini diganti. Man, this is annoying. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4 sudah. Tinggal yang ini.
Sudah semua? Jika sudah, kita bisa langsung klik OK saja, dan ini akan terupdate, akan ditambah. Oke. Yang selanjutnya itu adalah rencananya saya akan membuat network customer-nya dulu. Salah satu customer. Saya akan buat customer A-nya saja dulu. Yang dimana itu saya akan coba langsung sambungkan dengan router 1 seperti itu. Karena sebagai dari pengalaman yang saya sudah dapatkan dalam melakukan percobaan di sini, itu terkadang jika langsung dibuat secara sekaligus itu akan menyebabkan beberapa kesalahan. Bisa routernya tidak mau tersambung dengan router lainnya, switch A, dan lain sebagainya lah, seperti kabel dari switch ini ke sini tidak terbaca dan lain sebagainya, karena ini sudah menjadi masalah oleh GNS3 dari, kalau nggak salah saya sempat lihat forumnya dari 2014 kalau nggak salah. Oke, segini saja dulu untuk yang pertama, simple, yang mana itu ini saya gunakan Ethernet 2. Langsung saya sambungkan ke Ethernet 0. Dari sini Ethernet 1 ke switch A, ke Ethernet 0. Ethernet 1 bakalan ke PC A1, Ethernet 2 bakalan ke PC A2. Seperti itu. Seperti ini saja, tidak ada yang ribet-ribet dulu. Jadi kita buat networknya ini dulu, baru kita fokus ke network yang lainnya. Oke, kita langsung, sebentar, ini kenapa dah? Oke, ini PC A1 dan ini PC A2, itu PC ini Pak, PC A1. Saya atur dulu biar nyaman. View, sip. Mungkin ke atas. Oke. Oh iya, di sini saya lupa harus menaruh PC dummy-nya. PC dummy-nya di sini, saya langsung taruh saja Ethernet switch di sini. Diam di sana. Switch dummy. Saya akan sambungkan ini ke Ethernet 0, dan satunya ke sini. Saya taruh di Ethernet 4 karena itu bakalan tidak akan sesuai rencana, itu tidak akan dipakai, dan saya gunakan itu untuk menanggulangi jika ada permasalahan, jadi masih ada port yang lain. Dan di sini saya akan gunakan sebagai PC untuk menyambung PC 1 untuk mengatur router satunya, seperti itu. Karena kita dari sini tidak akan bisa mengatur ini, seperti itu. Jadi harus tersambung melalui sebuah switch baru ke router, atau langsung dari PC ke router, seperti itu. Oke. Sepertinya sudah. Sebentar. Ini harus diperkecil, entah kenapa bagian pinggir itu tidak mau dipencet ya. Oke, ini PC dummy-nya kita atur juga segini 1. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah mencoba untuk menyambungkan dua PC ini ke router, seperti itu. Caranya sebenarnya nggak perlu langsung nyambung saja, kita tinggal klik ini. Jika muncul MAC address, itu artinya bisa kita langsung connect ke salah satu.
Yang lainnya kita hanya lihat saja apakah MAC address muncul. Oke, MAC address-nya muncul, itu artinya PC-nya bisa dilanjutkan untuk penggunaannya seperti itu. Dan jika ada error seperti ini, itu santai saja, tinggal di connect ulang. Itu hanya permasalahan di install saja. Beberapa kali saya juga menemukan masalah seperti ini, dan entah kenapa itu harus diperhatikan seperti anak kecil juga. Saya juga nggak paham kenapa itu. Oke, sudah tersambung. Yang kedua itu adalah kita ganti namanya. Kenapa kita ganti namanya? Karena kita akan mengatur banyak router. Routernya kalau nggak salah di sini ada 6 customer A. Jadi kalau ingin memudahkan kita ke depannya, kita mending memberikan nama yang spesifik. Jadi kita tidak kebingungan saat mengaturnya seperti itu. Kita klik OK, langsung akan mengganti seperti itu. Dan di sini saya akan mencoba untuk menyambungkan router satunya ke PC dummy 1 untuk melakukan pengaturan juga. Oke, sudah tersambung. Saya akan ganti juga ini menjadi R1 seperti itu. Sip. Nah, jika sudah, itu kita bisa lanjut untuk mengatur IP-nya. Oke. Yang pertama kita dari customer A aja dulu, guys. Untuk mengatur IP address kita ke sini, IP address kita tambahkan. Tadi di GNS3 kita bisa intip dulu. Permisi. Nah. Aduh. Nah. Di ini router ini mana Ethernet 0 atau Ethernet 1 di GNS3 di Winbox atau di Mikrotik itu Ethernet 1 ini. Ethernet 0 itu sama dengan 1. Ethernet 1 sama dengan 2. Jadi ditambah 1 seperti itu. Jadi Ethernet 1 dari router customer A itu tersambung dengan router 1 di Ethernet 2 seperti itu. Jadi kita akan coba sambungkan buat IP yang menyambungkan antara Ethernet 0 dari router customer A dengan menjadi ke router 1 Ethernet 2 seperti itu. Jadi di sini kita bisa tulis 111 bebas aja sih. Biasanya ini sih kalau nggak salah itu pakai IP public. Jadi bisa silahkan jika memiliki IP public. Tapi jika saya sarankan lakukan simulasi terlebih dahulu, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara mengaturnya, baru melakukan demo kecil-kecilan. Jangan dibuka ke public dulu. Jika sudah benar-benar yakin, baru dilakukan jika dibilangnya di dalam konteks DevOps itu production seperti itu. Oke, kita klik apply Ethernet 1. Kita lanjut di Ethernet 2, itu kan tersambung ke switch yang mana itu tersambung langsung ke PC. Jadi kita akan atur IP private-nya. Kenapa IP private? Karena itu membuat PC network di bawahnya dari router customer A itu akan bisa disembunyikan lah jika dua PC-nya itu mencoba untuk mengakses internet di luar. Jadi yang kelihatan itu kita bisa ubah IP-nya itu menjadi yang kelihatan itu cuma routernya aja. Jadi orang luar nggak tahu router IP-nya ini yang asli di mana sih. Bukan asli sih, IP yang lebih spesifiknya gitu. IP public emang ditujukan untuk orang lain tahu, tapi IP private itu sebaiknya jangan disebarkan karena itu mempermudah seorang hacker untuk melakukan pembobolan seperti itu. Oke, stop talking, then we can do the task. Oke, Ethernet 2 itu seperti ini. Jika sudah, itu ada 2, 11, 10 di subnetting 24 dan 192.168.110.24 juga.
di Ethernet 2. Lanjut itu kita perlu atur default gateway, yang mana kita langsung ke router saja. Ini gateway-nya, destination-nya itu biarkan saja 0 karena ini akan bakalan keluar atau mencari internet. Jadi keluar dari router customer A, kita gateway-nya kita berikan 111, aduh, 1111 seperti itu. Apply reachable Ethernet 1, jadi sudah bisa tersambung. Oke. Selanjutnya itu kita lakukan firewall, karena sebagai firewall di ini, jadi kita lakukan firewall juga gitu. Firewall ini penting ya, jujur aja. Jadi orang lain tidak tahu kita itu IP spesifiknya dari mana. Oke, mereka bisa tahu IP-nya kita dari mana, nggak apa-apa. Karena terkadang IP-nya yang kita dapat itu yang mereka tahu itu biasanya ke ISP-nya kita, bukan ke lokasinya kita, seperti itu. Jadi ya. Dan ini actionnya saya gunakan masquerade. Jadi ketika saya keluar dari ginilah, sebagai contoh saya menggunakan PC A1, ingin buka ke YouTube gitulah. Nah, saya akan keluar meminta requestnya itu melalui ini. Nah, ketika itu terbaca oleh router, itu akan diganti IP tujuannya, IP aslinya, IP asal, itu menjadi IP-nya ini. Jadi saat keluar itu sebagai contoh di router 1 ini adalah YouTube-nya langsung, internet, yaitu IP ini dari router ini itu minta YouTube, ya udah dikirimin. Nah dari sini baru diarahkan kembali ke sini gitu. Jadi bisa dibilang jadi broker, gitulah. Oke. Apply, oke, seharusnya ini sudah untuk router customernya. Kita bisa pindah ke router ini, router 1. Router 1 itu bakalan lebih banyak. Pertama itu seperti biasa kita buat sambungan ke router 1, dari router 1 ke router 2, router 1 ke router 4, lalu ke router 1 ke router customer A, seperti itu. Seperti gambar yang sudah saya tunjukkan di awal. Jadi 12 habis itu ini 2, ini 1, karena dari router 1 itu di Ethernet 1. Kita buat ini sebagai persiapan saja. Karena saya sudah membuat rencana, jadi bisa saya langsung lakukan. Yang di Ethernet 2 itu 141414 1, habis itu 24 di Ethernet 2. Apply. Jika sudah, itu kita tambahkan lagi 1, itu adalah 111, sebagaimana tadi di sini di route list kalau salah ya. Ini kita buat jalan sambungannya seperti itu. Waduh, mana hilangnya? Oke, 111/24 itu di Ethernet 3. Karena tadi 3 tersambung, jika bisa cek di sini, itu tersambungnya di Ethernet 2. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, Ethernet 2 di GNS 3 itu Ethernet 3 di Winbox atau Mikrotik, seperti itu. Oke, kita klik apply dan sudah selesai. Itu lanjut kita ke OSPF. OSPF ini kayak Google Maps lah, mencari jalan tercepat untuk mencapai tujuan gitu. Tapi kita harus kenalin dulu routingnya kemana gitu. Nah, routing kita ke sini, kita tambahkan di network kita tambah sini. Kita kenalin dulu ke semua jalurnya yang sudah kita buat tadi di situ, IP di IP addresses itu di sini. Ini loh, ada jalan gitulah. Kalau kasarnya saya jelaskan seperti itu. 14/14/14/0 /24 play. Dan yang terakhir adalah 111.0/4. Mungkin kalian juga bertanya, kenapa ini 0?
itu hanya sebagai network identification. Sebagai contoh, network identification itu sebagai mana? Jadi dalam satu IP itu ada banyak, ada yang jika dilihat dari digit terakhir ada titik 0, titik 1, titik 2, titik 3 sampai titik 255. Itu beberapa itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi satu yang 0 itu sebagai network identification-nya. Yang terakhir, yang kedua itu dan adalah broadcast. Yang broadcast itu dimana sudah diassign, dimana digit keempat terakhir itu 255 itu menjadi broadcast untuk semuanya, seperti itu. Jadi ya itu harus diingat. Oke, lanjut. Itu adalah tidak ada lagi. Dan kita bisa sambungkan PC-nya ini dengan mengatur internet protokolnya. Di sini karena PC 1 saya pakai 192.168.1.11. Ini 192.168.1.10. Kenapa 1.10? Karena tadi di sini di IP address mana tadi? Di IP address ini itu kita mengaturnya ini sebagai gateway, default gateway-nya seperti itu. Jadi kita harus menggunakannya di setelahnya itu. Oke, lanjut. Itu kita ke sini dan DNS-nya kita biarkan saja. Karena kita tidak menggunakan, kita tidak bertujuan untuk melakukan penyambungan internet di sini. Jadi hanya simulasi saja seperti yang saya katakan. Oke, jika sudah langsung muncul notifikasi seperti itu. Oke, jika sudah kita pindah ke PC A2. Sama seperti gini yang di sebelumnya. Tapi di sini saya gunakan yang 12, 168, 1, 12, 192, 168, 1. Gateway-nya juga tetap sama, 10. Close. Oke, langsung sambung notifikasinya. Oke, jika sudah seperti itu, oke, ini kenapa tidak? Saya tinggalkan dia beberapa saat sudah gitu. Oke, jika sudah kita bisa coba ping. Saya coba ping routernya itu kalau nggak salah 111 untuk ke router satunya. Oke, kena timeout. Ada masalah apa? Bisa stop dulu. Oke, ternyata ada masalah barusan. Mohon maaf, saya langsung potong. Dimana itu ya seperti saya katakan di awal, itu ada permasalahan di sambungannya seperti itu. Jadi saya harus buat ulang, install ulang, import ulang dan lain sebagainya, dan akhirnya sekarang bisa. Semoga tidak ada potongan-potongan lagi. Oke, sama, tidak ada perubahan sama sekali untuk pengaturannya, hanya biasa bug di dalam GNS 3. Saya bisa sekarang untuk ngeping, dan saya akan coba untuk ngeping lewat PC-nya juga. Oke, bisa di sana, di PC 2 kita coba juga. Oke, bisa. Sip. Oke. Jika sudah, itu kita bisa coba sih di sini bisa nggak ngeping balik. Ping 111.10. Oke, bisa. Oke, yang selanjutnya itu kita akan tambahkan router-router yang lain seperti itu. Router 1, 2, 3, 4 dulu untuk saat ini. Jadi 3 router kita tambahkan 3 router. Router 2 di sini. Router 2, router 3 di sini. Router 4 di sini. Oke, saya akan tambahkan PC dummy di sini untuk melakukan pengaturan di router 4.
karena tidak akan bisa tersampai. Jika nyambung ke sini itu nggak bakalan nyampe. Bisa sih, cuman bakalan ribet. Dan ya, ini kita sambungkan, ini Ethernet 0, kita sambungkan dengan Ethernet 0 di sini. Setelah itu ini Ethernet 1 ke Ethernet 0 di sini. Setelah itu ini Ethernet 1 ke Ethernet 0 di sini. Habis itu ini Ethernet 2 ke Ethernet 1 di sini. Lalu ini Ethernet 1 ke Ethernet 2. Oke, jika sudah seperti ini, saya akan coba langsung sambungkan gitu ya. Saya sambungkan ini ke sini. Untuk melakukan pengaturan ke Ethernet 4, saya berikan jarak, jadi tidak ada kesalahan gitulah. Ini Ethernet 2 akan digunakan, jadi Ethernet 4 saja. Dan PC dummy ini saya akan sambungkan ke Ethernet 2 ini dulu untuk melakukan identifikasi. Setelah dikasih ganti namanya, saya akan sambungkan kembali ke router 4 seperti itu. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung blok. Sebentar. Ini asik. Agak ke sini sedikit. Jadi bisa saya langsung blok semua, langsung saya klik play. Oke, bisa ditunggu sesaat untuk semuanya berjalan. Router 3, router 2. Oh ya, sebagai apa namanya, pemberitahuan, jika routernya itu tetap berjalan, cuma kita tidak perlu melakukan perubahan apapun dalam VirtualBox-nya, jadi saya tidak akan munculkan seperti itu. Jadi kita hanya fokus di sini saja. Oke, PC dummy kita sambil menunggu. Itu kita bisa coba cek ya, tadi kan ditambahkan kan ya. Nah, oke, di sini ada lagi 2 router yang kita bisa sambungkan, cuman kita perlu identifikasi salah satunya ini dulu lewat PC dummy ini, sehingga tidak tertukar dengan router 1 dan router 2 dan router 3 nya nggak tertukar seperti itu. Jadi kita perlu tunggu terlebih dahulu beberapa saat. Oke, sudah bisa langsung jalan. Kita buka ini, semoga mau nyambung. Oke, kalau kayak gini mah tinggal gaskan saja. Oke, sip. Kita ke sini, identity kita ubah jadi router 2 karena di GNS 3 itu dia tersambung ke router 2. PC dummy 2 tersambung ke router 2. Oke, kita klik apply. Kita bisa langsung putuskan ini, lalu kita sambungkan PC dummy ini ke sini. Jadi dia berpindah untuk fokus mengatur router 4. Oke, router 3 nya gimana? Kita tinggal pilih ini, terbaca sisa ini, ya udah jadi itu router 3 nya. Kita kita ubah langsung biar tidak lupa. Router 3 apply, oke, dan selesai. Ini router 1, router 3 sih. Sebentar, saya buka langsung semuanya saja sih, biar memudahkan saya, tinggal ganti-ganti saja. Buka lagi sekali untuk router 3 nya. Oke, sudah urut seharusnya 1, 2, dan 3. Sip. Tinggal sembari menunggu ini untuk mendeteksi routernya, kita bisa mengatur router 2 dan router 3 dulu. Kita langsung saja
router 2 jadinya 12 12 12 2 24. Setelah itu Ethernet, tadi Ethernet berapa? Router 1, router 2 ke router 1 itu di Ethernet 1. Jadi biarkan apply. Setelah itu router 2 ke router 3, router 2 24 itu di Ethernet 1 yang mana jadi Ethernet 2. Oke. 23 23 23 2 24 Ethernet 2. Oke, sip. Dan ini router 2. Dan selanjutnya itu dari router 2 ke router 4. 24 24 24 2 24. Itu di Ethernet 3. Sip. Apply. Setelah itu kita atur OSPF-nya, jalurnya, pengawalannya gimana. Lah kenapa di sini? OSPF itu di routing, ini network. Aduh. Ini kita kasih OSPF ini sebagai kita lakukan untuk memberitahu jaringannya itu di sini loh ada jalan, di sini adalah jalan, karena terkadang router itu tidak tahu jalur yang mana yang lebih cepat, jalur mana yang lebih lambat, seperti itu. Jadi kita harus memperkenalkan, oke, ini loh jalannya gitu. Jadi kita harus benar-benar ngasih tahu jalannya itu di mana, bebannya berapa, terkadang untuk membuat prioritas jalan yang diutamakan, seperti itu. Jalan protokol jika di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Ini yang kedua, router 2. Lanjut yaitu 24 24 24 0 24. Apply. Jika sudah, itu saja sih seharusnya untuk router 2. Kita pindah ke router 3 dulu. Kita fokus ke pengaturan router dulu. Di sini router 3 jadinya dari router 2 23 23 23 24 itu di Ethernet 1. Ethernet 1 kalau nggak salah. Ethernet 0 dari router 2. Oke. Apply. Kita tambahkan lagi dari router 4 ke router 3. Dari 43 itu di Ethernet 2. Oke, klik apply. Oke. Setelah itu kita buatkan yaitu IP address untuk perusahaan yang selanjutnya. Itu ada di Ethernet 3. Klik apply. Oke. Address list sudah, kita ke OSPF. Network kita tambahkan 23 23 23 0 3 no garis miring 24 OSPF. Oke. 23 23 23 0. Sleep apply. Habis itu 34 34 34 0 24 apply. Habis itu yang terakhir adalah 222 0 24. Sip. Itu saja untuk router-routernya ini. Yang selanjutnya itu kita ke router ini, router 4. Oke, router 4 kita sudah ke router 4. Kita ganti namanya dulu seperti biasa, R4. Setelah itu kita ke addresses. Kita itu dari router 1 jadinya 14 14 14 424 itu di Ethernet 1. Yes. Apply. Habis itu 24 24 24 4 24 itu di Ethernet 2. 24 24 24. Habis itu ada 34 34 34 dan 4 itu
itu kita setting 4 juga di Ethernet 3. Yes, sip, sudah semua. Kita ke IP ke routing OSPF nya network ini. Habis itu kita kasih tahu jalannya 024 14 024 ya. Habis itu 24 24 24 0 24 24 0. Oke, lanjut 34 34 34 0 24. Oke, jika sudah semua, kita lakukan seperti biasa, testing dulu di router ini. Kita coba ping router berapa ya, router ini dari router 1 ya, dari router customer A ini. Kita router 1 dulu, kita testing apakah bisa masih tersambung. Oke, bisa. Kita coba ping router kedua, yang mana itu lewat router 1 jadinya 12 12 12 2. Oke, tersambung. Lanjut kita ping ke yang selanjutnya itu adalah router 4 14 14 14 4. Oke, bisa. Ping, lanjut lagi ping 34 ya, 23 3. Oke, bisa. Untuk yang dari router berapa ya dibilangnya ya, router customer A, router 1, lalu ke router 2, baru router 3, itu bisa. Kita coba lagi satu untuk router 3 nya, yaitu melalui gini, apa namanya, yang jalur ke bawah itu. Apakah bisa? Oke, bisa. Jika sudah seperti ini, kita coba lagi sekali menggunakan Windows-nya ini, command prompt-nya. Kita perlu pemastian yang benar-benar pasti sebelum melangkah ke tugas yang bagian yang selanjutnya, itu 12 12 12 2. Oke, bisa. Ping berapa ya tadi, 23 ya, 23 23 23 3. Ping 34 34 34 3. Oke, bisa semua. Saya was-was. Saya coba lagi satu saja di PC yang ke A2, just to be sure, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. 2 ping 23 23 23 3. Di sini sudah aku ping nggak yang 14? Belum, tapi seharusnya bisa, soalnya udah lewat tadi. 14 14 14 4. Sip, bisa. Ping 14 14 14 4. Bisa. Ping 34 34 34 3. Sip, bisa semua. Alhamdulillah, berjalan semua dan sesuai rencana. Kita lanjut, kita tambahkan untuk perusahaan bagian customer yang terakhir. Sebentar, di sini kita masukkan ini. Setelah itu kita masukkan switchnya di sini, switch B. Setelah itu ke PCB1, PCB2. Oke, kita bisa sambungkan. Yang pertama ini dari Ethernet 2 ke Ethernet 0 di sini.
Ethernet 1 di sini nyambung ke Ethernet 0 di sini, Ethernet 1 di sini nyambung ke sini, Ethernet nyambung 2 ke di sini nyambung ke sini. Sip. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa blok bagian yang kita mau jalankan. Sip. Kita tunggu lagi. Oke. Siap. Sudah siap. Ini kita coba cek dulu seperti biasa. Apakah terbaca? Sebentar, ini belum muncul dulu. Kita tunggu saja dulu, guys. Halo, mana ini? Astaga. Well, harus bersabar. Oke, yang pertama sudah muncul, kita bisa langsung cek saja. Oke, bisa. Astaga. Ayolah. Come on. Oke. Apakah ini bisa juga? Oke, bisa. Kita connect aja. Just to be sure. Oke. Kita bisa close salah satu aja, wis. Kenapa ini nggak mau ke close? Oke, sip. Seperti biasa, ganti identity, router, customer B. Setelah itu kita ke IP addresses, kita tambahkan untuk customernya ini, kita masukkan 222.10.24 yang mana itu tersambung lewat interface internet 1. Lanjut, itu kita atur untuk IP private-nya 210.24 itu di Ethernet 2. Kita klik apply. Oke. Jika sudah, itu kita masuk ke routers. Kenapa ke IP pool? IP routers itu kita tambahkan gateway-nya adalah 222.3 kalau nggak salah. Sebentar. Ya, 2223, kita klik apply. Reachable, alhamdulillah. Well, setelah itu kita tambahkan firewall NAT. Ini out interface-nya Ethernet 1, action-nya itu kita masquerade. Oke. Kita bisa close ini, lalu kita atur ini. Karena ini adalah B2, jadi saya akan atur jangan 192.168.212. Seharusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. B2. 192.168.2.10. Kita langsung klik OK, close, langsung tersambung. Alhamdulillah. Kita klik di sini, ini dan itu. 92.168.1 2 itu 11 di sini. 192.168.2 habis itu 10. Sip,
Kita klik OK, close. Oke, sudah bisa. Dan hal yang saya paling takutkan, kita testing untuk ngeping. Kita coba pingnya lewat router dulu. Ping kita coba ke 223 itu aja dulu, ke router 3. Oh no. Oke, mohon maaf saya potong kembali videonya. Ternyata masalahnya hanya di IP address-nya ini, bukan di sini. Di IP address-nya ini saya lupa mengganti menjadi router 3. Oke, ini sudah bisa. Kita ping semuanya. Kita bakalan coba untuk ngeping yang lain, yang mana itu ada. Setelah ping itu kita coba 34 4. Oke, bisa. Setelah itu kita coba ping 23 yang kedua. Oke, bisa. Dan kita coba ping yang terakhir itu adalah 1. Oke, bisa semua dan bisa berjalan dengan normal. Maka kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya. Yang pertama itu kita lakukan testing dulu sebelum melakukan pengaturan VPN. Oh iya, saya belum ngeping di sini ya, sabar. Kita coba dulu di sini. Ping 23 ping bisa, ping 1 2 1 2 3. Oke, bisa. Ping 1 2 1 2 1 ping 1 4 1 4 1 4 1 ping 1 4 1 4 1 4 1. Oke, kalau sudah bisa dua-duanya jadi, itu dengan saya hanya mencoba melakukan ping router 1 langsung ke router 1, jadi router 2, router 2 dan router 4 itu bisa ke tes langsung. Jadi nggak lama lagi kayak sebelumnya. Oke, testing yang saya lakukan ini adalah mencoba untuk melakukan beberapa pengetesan. Yang pertama itu di komputer A, di router customer A. Itu saya akan mencoba ping untuk destinasinya ada 111 222.10. Setelah itu ada 192.168.2.11. Yang selanjutnya itu dari PC yang kedua, PC B, dari router customer B nya, itu saya akan melakukan ping 2.2.2.3 1.1.1.10 dan 192.168.1.11 seperti itu. Yang menjadi perkiraan adalah dua destinasi yang saya sebutkan awal itu akan dapat diakses. Namun destinasi yang ketiga yang berawalan dengan 192.168 itu tidak akan bisa diakses karena itu private, jadi memerlukan VPN. Sesuai perkiraan sih seperti itu. Kita akan coba dari router customer pertama, yaitu kita lakukan ping ke 111. Oke, bisa. Sekalian kita coba tracing aja ya, biar gak terlalu memakan banyak waktu. Trace route 111. Oke, sudah. Setelah itu kita ping yang selanjutnya adalah 222.10. Oke, sudah bisa. Kita coba trace route 222.10. Oke, sudah bisa. Jadi di sini dari router 1 ke router 2, tapi langsung lompatnya ke router 3 ke router 4. Nah, at least it work.
Setelah itu kita coba ke ping salah satunya ini pakai ini ya. Kita coba ping, ini selesaikan dulu. Kita ping lagi sekali itu ke IP private yang customer B, yang mana itu 2.11. Apakah bisa? Unreachable. Setelah itu di sini kita coba 192.168.2.11. Oke, tidak bisa. Oke, kita coba di sini lagi. 1 harusnya bisa. Setelah itu kita coba ping 222. Aduh, salah. Ping 222 10 seharusnya bisa juga. Setelah itu ping 192.168.2.11. Oke, tidak bisa. Saya hanya melakukan ping saja di command prompt ini. Mungkin coba aja guys, tracer, siapa tahu berbeda. Sama saja. Ya, sama saja. Dan tidak bisa. Oke. Kita coba lagi dari dua arah, jadi lebih yakin lagi. Kita ping di sini 222.3. Bisa ke router 3, lakukan ping lebih jauh. Tool trace route 223. Oke, bisa. Let's go ping ke networknya ini. Oke, bisa. Oke, bisa. Jadi dari router 3 ke router 2 ke router 1, router lalu ke dalam router yang bukan sistem, customer A gitu. Oke, kita coba untuk melakukan ping langsung ke gininya, komputernya. Apakah bisa? Tidak bisa. Kita coba langsung trace route. Sip. Ya, tidak bisa. Dan saya akan coba di sini juga ping 222.3 harusnya sama. Tracer 222.3 bisa. Setelah itu ping ke 111. Apakah bisa ya? 111 ya, 110, sorry. Bisa. Kita coba untuk tracer dia melalui apa. Oke. Router 1, router 2, router 3, router 2, router 1. Oke, udah bisa. Ya, di sini juga tidak bisa. Kita coba trace route-nya itu pakai ini juga. Oke. Jadi tidak bisa. Nah, sesuai dengan perkiraan yang saya sudah buat tadi, destinasi ketiga yang berawalan 192, 168 itu tidak bisa diakses, dan kita coba trace route juga tidak bisa. Dan bagaimana sih caranya untuk melakukan itu, untuk mengaksesnya? Let's say kita buat router customer A ini sebagai servernya, dan yang B ini sebagai kliennya, seperti itu. Langkah yang harus dilakukan adalah kita klik kanan di sini, open network connection. Ini kita buat di sini, next. Connect to network at my workplace. Itu bisa dial up atau VPN. Kita bakalan pakai VPN. Kita pilih VPN di sini. Setelah itu company name-nya apa? Ini sini bebas. Saya berikan mungkin VPN for router customer A, mono.
Setelah itu IP-nya kita kasih itu adalah 111.10 gitu. Klik next, add shortcut yes. Oh no ya, saya lupa. Oke, sepertinya bisa seperti ini. Langsung sebentar. Di sini sebenarnya kita perlu nambahkan ini dulu, PPP ini. Kita PPP server, kita klik enable, kita klik OK aja langsung. Tidak akan muncul apa-apa karena itu hanya mengaktifkan saja. Setelah itu kita klik sini, kita masukkan, kita membuat apa, namanya bebas. Passwordnya juga boleh bebas. Saya isikan sama saja, tapi disarankan jangan. Setelah itu kita pilih service-nya itu PPTP. Jika ingin menggunakan semuanya itu klik ini aja, dan tergantung dari service yang kalian inginkan. Dan di sini adalah bagian pentingnya, kita lakukan default encryption. Jadi orang luar itu walaupun bisa membaca apa yang ada di dalam VPN kita, apa yang lewat itu tidak bisa membacanya secara langsung tanpa di-decrypt gitu. Oke, lanjut kita kasih local address adalah 10.10.10.1. Setelah itu di sini kita remote aksesnya adalah 10.10.10.2. Oke, itu saja. Setelah itu kita klik apply dan kita bisa minimize ini. Saya klik cancel. Ini saya delete dulu karena seharusnya itu belakangan dulu dibuat. Kita buat ini aduh salah, ini VPN for router customer A. IP address-nya adalah 111.10. Dan ini adalah menjadi tempat di mana ujung dari VPN-nya kita gitu. Jadi di sini harusnya adalah 111.10. Next, add shortcut yes please. Kita wait, ini bukan shoot. Sorry. Jadi yang di server itu, mohon maaf sebelumnya. Jadi yang server itu kita hanya perlu melakukan ini saja. Dan untuk yang selanjutnya kita itu ke customer. Customer itu kita ngapain? Ya yang tadi. Seharusnya di sini saya lakukannya. Next, ini VPN for apa namanya ya? Router customer A. Kita klik next. Hostname. Hostname-nya itu 111.10. 111.10. Kita klik next. Add shortcut yes please. Habis itu kita masukkan yang tadi ada di sini. Seperti itu. Password dan gininya, username-nya. Username dan password sama saja. Di sini saya sarankan jika ingin lebih aman dan kadang-kadang orang-orang itu pelupa, save sebagai me only saja. Jadi user yang masuk di dalam Windows ini hanya usernya itu saja yang bisa. Tapi mungkin jika ada beberapa orang yang menggunakan dan itu orang yang bisa dipercaya, itu bisa klik ini. Tapi saya sarankan maksimal itu kita me only saja, karena kita aja yang bisa akses, username kita aja gitu. Oke, sudah bisa diakses. Kita bisa langsung coba testing. Testingnya apa? Kita coba untuk ngeping yang 192-nya tadi. Kita coba lihat dulu sini apakah berubah. Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena yang membuat VPN ini itu adalah Windows-nya, bukan routernya. Jadi jika ingin ini adalah kayak gimana ya? Bisa dibilangnya itu antara kerjasama Mikrotik dengan Windows-nya, dengan Windows-nya. Jadi Mikrotik di router, coba saya tunjukkan dulu. Jadi di sini ya, kita di sini. Kita mau VPN di sini. Untuk di customer ini. Jadi yang bisa memiliki akses itu yaitu klien dan servernya itu sendiri.
Jadi kita tidak bisa melakukan ping ke sini karena itu masih dianggap tidak menggunakan VPN seperti itu. Jadi satu-satunya cara untuk melakukan VPN dan itu melakukan ping dan itu biar berhasil ngeping di sini adalah menggunakan PC-nya, ada kliennya tadi itu. Dan ya, kita bisa coba tracer, kita trace route, sama saja tidak akan ada hasilnya. Kita langsung stop aja. Setelah itu kita buka command prompt, kita lakukan ping 192.168.1.11, langsung dapat reply. Jadi yang menjadi klien itu adalah Windows-nya, bukan MikroTik di sini dari customer B itu. Jadi ya, yang hanya bisa melakukan akses itu hanyalah kliennya saja, dan itu VPN-nya itu diberikan oleh servernya tadi seperti itu. Dan kita bisa coba tracer apakah apa yang kalian sebenarnya terjadi. Itu kita bisa tracer ya, karena kita menggunakan VPN dan itu tadi tujuannya kita udah atur di sini adalah di mana tadi, di sini interface VPN server, bukan di sini ya, di secret ini. Yes, ini tujuannya, local address-nya itu kita ke sini gitu. Dan karena ini menjadi local address-nya, itu menjadi tujuan dari VPN kita, dari klien seperti itu. Oh, kenapa saya tutup sebentar? PCA 1. Oke. Dan ya, PC-nya sudah bisa berjalan, VPN-nya sudah bisa berjalan, dan ini hanya bisa dilakukan oleh satu klien at a time. Dan jika ingin melakukan penambahan klien baru, bisa kita klik tambah di sini, user 2, passwordnya user 2 juga, tapi tidak disarankan untuk melakukan hal ini, dan ini hanya simulasi. Kita coba untuk di PC, untuk yang PC B2, default encryption-nya ini kita ini adalah 10.10.10.1. Setelah itu di sini 10.10.10.2. Apply OK. Di sini kita coba untuk menggunakan yang user kedua ini. Next virtual VPN for router customer A, itu 111.10. Kita next, add shortcut yes please, user 2 satu kali save, connect. Apakah berhasil? Oke, ini terlalu lama, sepertinya memang hanya bisa menggunakan satu local address itu hanya untuk satu orang. Jadi coba kita, sudah diputus di sini secara otomatis. Oh no, masih sambung. Oke, kita coba putus dulu di sini, disconnect. Kita cancel di sini, kita coba connect ulang. Connect, ya langsung connected. Kita coba ping di sini juga, ping 192.168.1.12 lah. Coba PC yang kedua. Oke, bisa. Oke, ada masalah apa ini? Tiba-tiba, sebentar. Sepertinya terputus. Well, tidak memutus gininya kita, konteksnya kita tetap sama saja. Coba kita sambungkan lagi sekali wis. Connect. Tidak bisa. Well, kita bisa coba untuk menggunakan satu username saja. Let's try that. Apakah
Ini bisa membuktikan jika hanya VPN for air customer A. Jika ini benar, jadi username-nya harus berbeda, password-nya harus berbeda, local address-nya harus berbeda, dan remote access pun harus berbeda, seperti itu. Kita masukkan user 1, user 1, save, connect. Oke, sudah connected. Kita coba lagi sekali. Oke, memang ada masalah di sini. Oke, tidak menutup kemungkinan kita sudah bisa melakukan VPN di simulasinya lah, dari PC2 di sini, PCB1 di sini dan PCB2 di sini. Walaupun tidak sempurna, masih ada kesalahan sedikit, itu ke PC1A1 dan A2. Dan ini itu yang mana kita tunneling dari sini ke sini. Jadi kita melewati ini, bisa ini jalurnya, bisa ini, bisa ke sini, bisa ke ini. Jadi karena ini masih skalanya kecil, jadi kemungkinannya masih kecil juga. Jadi internet itu jadinya untuk hacker menemukan VPN-nya kita, jalur VPN yang kita gunakan itu sangat kecil, tapi tidak menutup kemungkinan itu bakal terjadi. Jadi dengan menggunakan VPN kita membuat sebuah jalan yang secure untuk melakukan akses ke sebuah server dari jarak yang jauh, gitu, remote access lah. Oke, ini part 1, dan selanjutnya adalah kita akan membuat VPN to Office. Oke. Untuk bagian selanjutnya itu adalah melakukan Office to Office. Jadi jika di dalam konfigurasi kita lihat seperti ini. Yang tadi kan, sebentar saya perbesar. Yang tadi kan kita melakukan konfigurasi dari klien ini, PC dari B1 langsung ke router customer A, seperti itu. Nah, yang sekarang adalah saya akan mencoba untuk melakukan office to office, yang mana dari router office ini customer A ke office customer B. Bagaimana caranya? Kita pertama-tama itu adalah seperti sebelumnya di klien. Sebentar, ini saya matikan dulu, sepertinya saya nonaktifkan aja. Nah, di langkah pertama itu kita lakukan ppt server ini, kita aktifkan enable. Jika sudah, itu kita lakukan ke secret, kita buat username-nya apa, passwordnya apa, service-nya apa, seperti itu. Di sini bisa kita lihat. Profilnya juga saya sarankan untuk default encryption, jangan default saja. Jadi orang-orang yang menemukan VPN kita tidak bisa membaca informasi di dalamnya, seperti itu. Oke, jika sudah, itu kita bisa pindah ke router customer B, yang mana itu kita melakukan penambahan klien ini, yang mana saya sudah buat. Tujuannya adalah 1.1.1.10. User dan passwordnya itu sama seperti yang kita sudah atur di router customer yang A. Default encryption-nya itu ada, profilnya adalah default conversion, dan namanya ini bisa bebas, terserah kalian. Kita klik apply dan oke. Ada satu hal yang perlu dipastikan, itu adalah yang pertama, di sini muncul pptp user di customer A, jadinya router sudah tersambung, VPN sudah tersambung secara langsung, seperti itu, dari router customer B ke customer A. Yang kedua itu sama juga yang perlu dicek, yaitu ini, apakah sudah tersambung. Yang mana itu saya membuatnya kan 10.10.10.2, networknya itu di sini, nama interface-nya ini, seperti itu. Jika sudah, jadi kita bisa lanjut cek lagi sekali dan pastikan itu yang pertama ini sudah muncul secara otomatis kalau nggak salah. Yang kedua itu kita buat ini,
sebentar. Yang pertama itu kita buat kayak ini. Karena kita mau ngeping ke sini, yang mana ngeping ke sini, yang mana itu IP-nya adalah 192.168.1.11 dan yang untuk yang ini dan 12 yang untuk yang ini. Jadi kita perlu networknya itu, nama networknya tadi itu adalah 192.168.1.0/24 gitu. Jadi di sini kita perlu masukkan ini sebagai network gininya, destination address-nya. Bukan 10 yang sebagai gateway, bukan. Jadi yang kita gunakan itu adalah 0. Jadi semuanya kita kasih tahu. Lanjut itu adalah gateway-nya kita ganti pakai PPTP. Setelah itu ya tinggal klik apply dan oke. Jika sudah AS seperti ini artinya sudah tersambung dan kita bisa coba ping. Lakukan ping dengan cara langsung saja coba ping 192.168.1.11. Apakah bisa? Ya, bisa. Yang kedua itu coba ke sini, apakah bisa juga? Ya, bisa juga. Langsung kita coba tracer sekarang. Tracer. Apakah bisa? Oke. IP address lokal langsung tersambung dengan VPN. Ini kenapa? Oke, request timeout. Sepertinya ada masalah lagi. Coba saya gini. Ping no. Tool trace route 192.168.1.1. Oke, seharusnya seperti itu aja. Oke. Setelah beberapa kali dicoba bisa langsung tersambung. Untuk tracernya bisa berhasil nyambung walaupun beberapa kali gagal. Dan kita coba tracer lagi sekali untuk yang 11. Ya, langsung tersambung. Dan ini karena kita menggunakan office to office, jadi komputer apapun yang menyambung dengan router B itu akan bisa menggunakan VPN-nya. Kita bisa gunakan contoh di sini, kita tracer 11. Apakah bisa? Ya, bisa. Dan 12 sekali lagi. Ya, mungkin bakal terdapat beberapa kali masalah, kayak dicek beberapa kali dan sebagainya. Ya, sudah bisa, sudah sampai. Jadi office to office itu sebenarnya sama saja konsepnya, hanya diperlukan beberapa perubahan langkah lah dalam pengaturannya. Yang klien itu langsung dari satu PC ke kantor itu udah bisa juga. Jadi sekian dari video saya, mohon maaf jika ada ketidakjelasan dalam penjelasan saya. Saya juga masih belajar. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Mungkin ada kekurangan bisa silahkan ditambahkan di dalam kolom komentar. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.